Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar teman-teman semuanya hari ini? Hari Jumat di pekan yang keempat dari bulan Syawal 1446 Hijriah. Semoga teman-teman rahimakumullah semuanya dalam kondisi sehat, cerah, bahagia ya. Sebagaimana cerahnya suasana di luar. Terang sekali di luar seperti itu ya di hari Jumat ini, hari Jumat yang mubarak kayak gitu ya. Semoga kita oleh Allah di hari ini diberkahi kayak gitu ya, artinya kita berada dalam kebaikan dan ketaatan dan dijaga oleh Allah dari kemaksiatan. Amin ya robbal alamin. Teman-teman rahimakumullah, hari ini hari Jumat pekan yang keempat sebagaimana di slide yang tadi siang ya. Tadi yang saya bagikan bahwasanya pekan keempat kita bahasanya adalah tazkiyatun nafs kayak gitu. Teman-teman mungkin sudah ada yang pernah mendengar istilah ini kayak gitu ya. Atau mungkin saat ini ada yang lagi konsentrasi dalam hal ini kayak gitu, atau mungkin ada yang baru dengar apa itu kayak gitu ya. Nah makanya kemudian bagi yang sudah mengetahuinya atau baru mendengar istilahnya hari ini kayak gitu, kita sama-sama perdalam kayak gitu ya. Insya Allah kajian tazkiyatun nafs ini adalah setiap Jumatnya di pekan keempat kayak gitu ya. Semoga Allah meridainya dan mengizinkannya, amin. Teman-teman rahimakumullah, untuk kali ini kan kali pertama ya pembahasan ini, maka kemudian kita akan di slide yang saya berikan saya ambil judul tazkiyatun nafs pentingkah kayak gitu ya. Tapi di situ isinya ya sebagaimana biasanya ya berisi ayat-ayat Al-Qur'an kayak gitu. Nah, di sini kita ada beberapa bahasan teman-teman ya untuk hari ini kayak gitu ya. Nanti bahasan yang pertama adalah apa itu tazkiyatun nafs atau pengertiannya dulu kayak gitu ya, biar kita sama-sama ngerti apa sih bahasa Arab ini artinya kayak gitu. Terus kemudian yang kedua nanti adalah tazkiyatun nafs itu salah satu tugasnya Rasulullah SAW kayak gitu. Terus kemudian yang ketiga adalah tazkiyatun nafs itu penting. Jadi ini jawaban dari judul di slide yang saya berikan itu. Terus kemudian nanti yaitu insya Allah 3 bahasan itu yang akan kita bahas, dan semoga oleh Allah semoga cukup kayak itu ya, semoga oleh Allah dimudahkan dan cukup waktunya 30 menit ke depan, amin. Nah yang pertama adalah pengertian tazkiyatun nafs, atau apa sih itu tazkiyatun nafs gitu ya. Ini kita ambil kita artikan bahasa Indonesia aja biar maksudnya tak pengertian itu pengertian bahasa kayak gitu ya. Saya sendiri belum mengetahui teman-teman ya mungkin kurang saya dalam mengkaji literatur terkait dengan hal ini kayak gitu ya. Sebenarnya siapa sih pencetus pertama kayak gitu dari istilah tazkiyatun nafs kayak gitu ya. Cuma di rumah itu ada buku kayak gitu ya, ada buku judulnya Tazkiyatun Nafs gitu, tapi nggak ada penjelasan terkait dengan siapa pencetusnya, langsung bahasan kayak gitu ya. Terus kemudian saya pribadi ya kembangkan kayak gitu ya, saya tidak menjadikan buku itu sebagai rujukan utama kayak gitu, bukan, tapi saya ingin mengembangkannya kayak gitu, dan yang semoga tetap sejalur kayak gitu dengan judulnya aja Tazkiyatun Nafs kayak gitu ya.
Jadi tazkiyatun kayak gitu ya. Itu teman-teman bisa buka kamus bahasa Arab kayak gitu ya. Di situ berasal dari kata zakka, yuzaki, tazkiyah kayak gitu. Jadi tazkiyah atau tazkiyatun itu dia bentuk masdar kayak gitu dari zakka kayak gitu ya. Berarti artinya apa? Kalau zakka yuzaki itu mensucikan kayak gitu ya. Maka tazkiyah itu pensucian kayak gitu. Jadi itu secara bahasa tazkiyah itu begitu, tazkiyatun gitu ya. Terus kemudian kata zakat, teman-teman pernah dengar kata zakat kan? Nah, zakat itu juga dari asal katanya juga sama, zakah. Itu artinya juga mensucikan kayak gitu ya. Mengeluarkan zakat itu artinya mensucikan harta. Misalkan zakat mal gitu ya, berarti mensucikan harta-harta kayak gitu ya. Mengeluarkannya yang menjadi haknya Allah ya, yang harus disalurkan kepada yang berhak dari 8 asnaf itu kayak gitu. Nah, nanti ada pun dalam Al-Qur'an kata zakat itu nanti juga akan ditemukan dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2 atau Al-Baqarah ayat 191, nanti bahasan yang kedua itu kayak gitu ya. Jadi itu secara bahasa untuk tazkiyah. Terus kemudian berikutnya adalah an-nafs ya. Nafsun kayak gitu ya. Jadi kalau nafsun kayak gitu ya, dimana jamaknya itu nanti adalah anfus gitu, kalau saya buka di kamus itu dia artinya banyak teman-teman ya. Nafsun itu di situ diartikan dalam kamus yang saya miliki loh ya. Itu diartikan ruh, nyawa, tubuh diri seorang, niat, orang, kehendak kayak gitu. Jadi banyak jadinya ya. Terus kemudian nanti kalau dalam Al-Quran teman-teman juga banyak kata nafsun kayak gitu ya. Salah satunya adalah dalam Quran surah As-Sam kayak gitu ya. Ini karena saya bagikan slide-nya itu kan itu Quran surah Al-Syam kayak gitu ya. Maka di situ juga ada kata nafsun ya, di ayat yang ketujuh itu. Teman-teman bisa buka di situ ya. Jadi maka kemudian dari sisi bahasa tazkiyatun nafs itu kalau saya artikan mudah itu ya secara bahasa, tazkiyatun nafs itu adalah pensucian diri gitu. Saya lebih condong mengartikan nafsun di situ diri, tapi kemudian lebih terkenal juga dengan sebutan tazkiyatun nafs dengan arti pensucian jiwa kayak gitu ya. Kalau kemudian nafsun itu diartikan dengan jiwa, teman-teman, jiwa itu banyak sekali loh definisinya, dan saya tidak mau bahas terkait dengan definisi jiwa menurut para ahli definisi kayak gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa buka di blog saya, itu di situ ada beberapa tulisan saya terkait dengan jiwa, ruh, hati, akal kayak gitu ya, seputar itu kayak gitu ya. Saya punya pengertian sendiri terkait dengan jiwa kayak gitu. Kalau nafsun kemudian diartikan dengan jiwa kayak gitu ya. Gini teman-teman, kalau buka dalam Quran surah Asy-Syam kayak gitu ya, di situ kan Allah itu mohon maaf ya teman-teman, hari ini saya lagi berhalangan untuk membaca Al-Quran kayak gitu. Jadi di situ saya cuma ngambil kata wa nafsi kayak gitu ya. Di situ dalam Quran surah Asy-Syam ayat 7 itu Allah kan berfirman dan demi jiwa serta penyempurnaan penciptaannya kayak gitu. Di situ dalam tafsir Ibnu Katsir ya teman-teman ya, dari ayat dan demi jiwa serta penyempurnaan penciptaannya itu kayak itu ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan maknanya apa, yakni penciptaannya yang seimbang dan berdiri pada fitrah yang lurus kayak gitu. Jadi dari tafsir Ibnu Katsir ini yang menyebutkan bahwa dan demi jiwa serta penyempurnaan penciptaannya tadi itu dimanai dengan penciptaannya yang seimbang kayak gitu ya, dan berdiri pada fitrah kayak gitu ya. Maka sebenarnya nafsun itu penciptaan yang seimbang itu adalah sempurna kayak gitu ya, terdiri dari ruh, jasad yang kemudian Allah sempurnakan penciptaannya sebagaimana dalam Quran surah As-Sajdah ayat 9. Teman-teman bisa buka ayatnya ini ya. Di situ Allah berfirman yang menjelaskan di situ ya, Allah jelaskan di situ bahwasanya Allah sempurnakan penciptaannya manusia itu, kemudian Allah tiupkan ruh ke dalam tubuhnya manusia itu, terus kemudian Allah menciptakan penglihatan, pendengaran dan hati kayak gitu ya. Jadi penciptaan manusia yang sangat sempurna itu
lengkap, itu jasadnya lengkap sempurna, Allah kasihkan pengindranya juga karunia oleh Allah indra penglihatan, pendengaran kayak gitu, dan juga Allah kasih hati kayak gitu ya, dimana nanti hati, penglihatan, pendengaran itu akan diminta pertanggungjawaban sebagaimana dalam Quran surah Al-Isra ayat 36 kayak gitu. Nanti teman-teman bisa buka ini. Jadi dan kemudian diciptakan dengan di atas fitrahnya. Jadi semua manusia itu sebenarnya Allah ciptakan di atas fitrah dia, yaitu fitrah Islam, dan mengakui Allah sebagai Al-Khaliqnya kayak gitu. Jadi nah dari runtutan itu tadi kayak gitu ya, maka kemudian nafs kayak gitu itu ya pensucian diri, pensucian jiwa itu di antara definisi secara bahasa yang banyak beredar kayak gitu ya. Jadi teman-teman ya, kenapa saya lebih memilih terus kemudian pensucian diri kayak gitu ya, jadi lengkap kayak gitu ya, karena sebenarnya kalau dalam tulisan saya yang saya bagikan di blog itu saya jelaskan bahwa sebenarnya manusia itu dikaruniai oleh Allah hati kayak gitu ya, sebagai dalam surah Sajdah ayat 9 tadi itu. Maka kemudian hati itu tempat untuk berpikir, tempat untuk perasaan dia, tempat berpikir sebagaimana dalam Quran surah Al-A'raf 179, nanti teman-teman bisa buka juga kayak gitu ya. Terus kemudian Allah juga karunia manusia itu akal yang bisa berpikir kayak gitu ya. Maka kemudian hati kayak gitu ya, ketika teman-teman itu misalkan dicela kayak gitu ya, maka kemudian hati teman-teman tuh pasti menampakkan perasaan, entah perasaan jengkel, marah, sedih, kenapa kok dicela misalkan gitu ya. Dan akal teman-teman yang berisi informasi-informasi atau kemudian maklumat-maklumat atau ilmu-ilmu yang telah dapat teman-teman dapatkan, misalkan di akal pikiran teman-teman sudah mendapatkan ilmu sibabul muslimi fusukun, mencela seorang muslim itu fasik, oh ya Allah fasik itu mencela, kalau saya balas mencela berarti saya ikutan fasik kayak gitu. Akhirnya akal berpikir, oh nggak boleh, akal mendidik hati dengan ilmu, terus kemudian nanti akan bereaksi. Tadi yang hati awalnya itu muncul rasa pegel karena dicela, itu bisa ditata kayak gitu ya dengan ilmu yang didapatkan kayak gitu ya. Maka kemudian hati itu berekspresi setelah mendapatkan fakta celaan tadi itu, kemudian akal juga berekspresi, maka kemudian hasil dari ekspresi itu menampakkan ekspresi jiwa kayak gitu loh. Nah kemudian saya mendefinisikan jiwa itu sebenarnya ekspresi dari akal dan hati kayak gitu ya. Itu saya mendefinisikan demikian kayak gitu ya. Jadi karena setiap orang yang berbuat itu sebenarnya sesuai dengan apa yang dia pikirkan, sesuai dengan apa yang ada dalam hati dia kayak gitu ya. Jadi maka kemudian kondisi nafs diri seseorang kayak gitu itu sesuai dengan hati dia, sesuai dengan akal dia kayak gitu. Maka kemudian tazkiyatun nafs itu secara istilah kayak gitu ya, kemudian saya definisikan tazkiyatun nafs itu adalah mendidik apa? Mendidik hati kayak gitu, dan juga mendidik akal kayak itu. Dengan apa? Dengan ilmu apa? Al-Quran sebagai kalamullahnya Allah subhanahu wa ta'ala, kalamullah atau kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala, dan al-hadis itu adalah perkataan, perbuatan, takrir, ketetapan, atau kemudian juga sifat-sifat dari Rasulullah SAW, dan juga dengan dididik dengan apa? Mengambil teladan dari para sahabat Nabi, sahabat dan sahabiahnya Nabi Muhammad SAW, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga orang-orang soleh yang lainnya yang kemudian diniatkan dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga kemudian terbentuk perasaan yang diridhai oleh Allah, pemikiran yang diridhai oleh Allah, dan perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga kemudian terbentuklah nafsul mutmainnah atau jiwa yang tenang, yang itu disebutkan oleh Allah dalam Quran surah Al-Fajr ayat 27. Nah itulah definisi dari tazkiyatun nafs secara istilah itu teman-teman ya. Dari sini bisa dipahami ya teman-teman. Jadi nanti bahasannya apa berarti kayak gitu ya, bahasan dari tazkiyatun nafs di sini. Jadi nanti kita akan bahas ya apa-apa yang dari Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Hadis kayak gitu ya, dan juga kita mengambil tambahkan dari teladan-teladan dari sahabat, tabi'in kayak tabi'ut tabi'in seperti itu ya, terkait dengan ilmu-ilmu yang di situ akan mendidik hati kita, mendidik akal kita, kemudian kita memiliki hati yang benar
kolbun yang salim, kolbun yang selamat, dan memiliki akal yang sehat kayak gitu, sehingga ketika kita dihadapkan pada suatu hal kayak gitu ya, kita bisa menampakkan, berekspresi hati akal kita itu dengan ekspresi yang tenang kayak gitu loh, menunjukkan jiwa yang tenang kayak gitu ya. Jadi menampakkan ekspresi yang diridhoi oleh Allah kayak gitu. Ya, contoh mudahnya tadi itu ketika dicela itu, kemudian kita tidak kemudian marah-marah membalas mencela, enggak, karena kita sudah dididik, hati kita sudah dididik dengan zikrullah, dengan ilmu kalamnya Allah, yaitu dengan hadis-hadis, dengan teladan para sahabat tabiun, akhirnya kita bisa menata, mengantarkan kita pada tujuan yang sebenarnya itu apa, yaitu mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Jadi itu nanti bahasan kita dalam tazkiyatun nafs itu ya seputar ilmu mendidik ya, biar kemudian ya terbentuk nafsul mutmainnah itu. Dan hal ini saya dan teman-teman semuanya membutuhkan tentang ini kayak gitu ya, dan semoga pembahasan ini menjadi pembahasan yang penting bagi yang bermanfaat ya bagi saya dan juga teman-teman semuanya. Amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman rahimakumullah, bahasan yang kedua adalah tazkiyatun nafs itu salah satu tugas Rasulullah SAW. Nah, ini bisa teman-teman buka dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2 atau juga dalam Quran surah Al-Baqarah 151. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 151 di situ ada kata wa yuzakkikum kayak gitu ya. Dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2 di situ ada ada kata wa yuzakkihim kayak gitu. Jadi secara keseluruhannya teman-teman buka sendiri ya ayatnya ya, atau saya bukakan sebentar. Di situ Rasulullah SAW itu mendapatkan tugas kayak itu ya. Saya bacakan artinya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 151. Di situ Allah berfirman, sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, maksudnya ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, membacakan ayat-ayat kami, kemudian mensucikan kamu. Nah, itu bayusakikum, mensucikan kamu kayak gitu. Dari itu ada kata zakka yuzaki tadi itu. Terus kemudian dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah atau sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan wazuzakkikum ya. Makna dari mensucikan mereka, wazuzakkikum ya, mensucikan kalian kayak gitu ya, yakni membersihkan mereka dari akhlak-akhlak yang hina, mensucikan dari akhlak-akhlak yang hina. Kita ketahui semuanya bahwa Rasulullah diutus dalam kondisi orang-orang Quraisy itu adalah di masa jahiliyah. Jahiliyah itu masa bodoh yang banget gitu loh ya. Itu bodoh yang banget yang tidak dipadu dengan ilmu kayak gitu loh ya. Jadi itu tuh bentuk jahiliyah tuh bentuk hiperbola banget, maksudnya ya bukan hiperbola, memang bodoh banget kayak itu. Dan kemaksiatan itu kemaksiatan yang luar biasa gitu loh waktu itu kayak gitu loh ya. Jadi kemaksiatan itu bisa terwujud, akhlak-akhlak yang buruk itu terwujud itu kan karena akal yang tidak terdidik dengan ilmu, hati yang tidak terdidik dengan ilmu, tidak mengenal zikrullah seperti itu, hingga muncul ekspresi hati dan akal yang menghasilkan perbuatan yang tidak benar, akhlak yang tidak benar kayak gitu. Terus kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir kelanjutannya dijelaskan dan membersihkan dari kotoran jiwa ya. Jadi kotoran hati ya. Jadi kotoran akal, kotoran hati itu apa? Ya, sifat-sifat yang tidak baik. Iri, dengki, benci, dendam dan sebagainya. Atau kemudian dari akal yang tidak benar, pikiran-pikiran yang keliru, pikiran-pikiran kotor, dari pikiran-pikiran yang menyimpang dari ajaran Islam kayak gitu. Pikiran-pikiran jahiliyah dulu nyembah Tuhan yang tidak benar, berhala disembah kayak gitu.
Terus kemudian lanjutan dari tafsir Ibnu Katsir, dan mensucikan dari perbuatan-perbuatan jahiliyah yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, seperti itu. Jadi itu pengerti penjelasan dari kata yuzakikum dalam Quran surah Al-Baqarah 151 dalam tafsirnya Ibnu Katsir kayak gitu. Jadi ternyata dari situ bisa diambil kesimpulan bahwasanya tazkiyatun nafs kayak gitu ya, itu salah satu dari tugas yang Allah amanahkan kepada Rasulullah SAW kepada umatnya kayak gitu ya. Jadi selain membacakan ayat-ayatnya, Allah juga mensucikan mereka, mentazkiyah mereka, membersihkan mereka dari akhlak yang tidak benar, dari akal yang tidak benar, pemikiran yang tidak benar, dari hati yang tidak benar kayak gitu ya, dari kesesatan perbuatan kayak gitu ya. Itu demikian pula nanti dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Jadi itu ayat itu juga makna kandungannya hampir sama dengan yang ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 151 kayak gitu. Begitu ya teman-teman, nanti ayatnya buka sendiri ya. Saya tadi lupa tidak screenshot untuk kemudian bisa saya bagikan. Jadi teman-teman buka sendiri kayak gitu. Nah teman-teman rahimakumullah, selanjutnya bahasan yang ketiga, tazkiyatun nafs itu penting. Akhirnya bisa kita dapatkan kesimpulan dari 1-2 bahasan yang awal tadi itu, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya tazkiyatun nafs itu penting. Dari mana tahu pentingnya? Itu diperkuat dengan Quran surah Asy-Syam kayak gitu. Dalam Quran surah Asy-Syam ayat 9-10, teman-teman bisa dilihat itu slide-nya ya. Saya bukakan dalam tafsirnya Ibnu Katsir kayak gitu. Di situ ya, sebelum ayat 9 kayak gitu ya. Sebelum ayat 9 itu kan Allah berfirman, ayat 7-nya Allah berfirman, wa nafsi tadi itu dan seterusnya, dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, ayat 8-nya, maka dia mengilhamkan kepadanya, yaitu jiwa tadi itu atau diri tadi itu, kejahatan dan ketakwaan kayak gitu. Fa'alhamaha, kemudian Allah mengilhamkan kepada diri atau jiwa tadi itu fujur atau kemudian kejahatan dan wattaqwa dan ketakwaan. Terus kemudian ayat 9-nya sebagaimana dalam Quran surah, dan sebagaimana dalam slide yang saya bagikan itu. Jadi di situ ayat 9-nya itu sangat jelas sekali teman-teman, bahwa menunjukkan bahwasanya betapa pentingnya tazkiyatun nafs kayak gitu ya. Di situ Allah berfirman, qad, diawali dengan qad aflaha ya. Aflaha di situ bentuknya adalah fi'il madhi. Kalau saya belajar nahwu dulu kayak gitu ya. Itu kalau kata qad diikuti dengan fi'il madhi, maka itu maknanya tahqiq atau kemudian taukid ya, penguat, benar-benar, sungguh kayak gitu loh ya. Jadi sungguh, benar-benar, aflaha, beruntung kayak gitu. Man, siapa yang sakaha, mensucikan jiwa tadi itu, mensucikan dirinya tadi itu, mensucikan hatinya, mensucikan akalnya kayak gitu, sehingga bisa memperoleh ekspresi dari hati dan akal yang benar tadi itu kayak itu. Jadi dijanjikan ini janjinya Allah Subhanahu wa taala teman-teman, bahwasanya orang yang mensucikan dirinya, mensucikan jiwanya itu akan beruntung, sungguh beruntung kayak gitu, orang yang mensucikannya kayak gitu ya, mensucikan dirinya tadi itu. Berarti kalau menuntut ke ayat sebelumnya, berarti dia mengikuti jalan ketakwaan kayak gitu. Terus kemudian di ayat yang 10 Allah menerangkan waqad khoba, dan sungguh benar-benar khoba kayak gitu ya, orang yang merugi kayak gitu, dan sungguh rugi man, orang yang dasah, yang mengotori hati dengan hal-hal yang bisa membuat hati menjadi sakit ya, penyakit hati kayak gitu ya. Terus kemudian mengotori pikirannya dengan hal-hal yang bisa menjadikan pikiran tidak benar kayak gitu ya, dikatakan oleh Allah rugi kayak gitu.
Jadi dari situ kayak gitu ya, sudah sangat bisa disimpulkan bahwasanya tazkiyatun nafs itu adalah penting, bahkan harus kita lakukan kalau kita ingin menjadi orang-orang yang aflaha, yang beruntung, yang menang kayak gitu ya. Jadi teman-teman ingatkan tadi definisinya kayak gitu ya, bahwasannya dari tazkiyatun nafs itu kita ingin membentuk diri, membentuk jiwa yang mutmainnah ya, nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang kayak gitu. Dan itu perlu ilmu kayak gitu, makanya kemudian ada tazkiyatun nafs, maka ada bahasan ini kayak gitu teman-teman ya, untuk membentuk itu. Dan itu perlu proses yang tidak berhenti teman-teman, nggak cukup prosesnya hanya sekali ilmu setengah jam ilmu yang kita dapatkan hari ini. Tidak teman-teman, membentuk tazkiyatun membentuk nafsul mutmainnah itu tuh selama kita hidup itu proses terus gitu, proses membentuk itu enggak selama kita hidup ya, selama itulah proses kita untuk meraih jiwa yang tenang, yang kemudian oleh Allah nanti dipanggil, kemudian disuruh masuk ke dalam surga kayak gitu. Jadi proses selama kita hidup kayak gitu. Makanya saya sering menyampaikan kepada teman-teman, dan saya juga mengingatkan diri saya sendiri, jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu, entah dengan membaca buku, dengan mendengarkan pengajian-pengajian apakah lewat YouTube. Yang penting jelas siapa ustadz yang kita dengarkan, ustadzah yang kita dengarkan itu tahu kita siapa kayak gitu. Kita bisa punya background istilahnya kayak kita tahu kayak itu tuh orangnya tuh jelas siapa kayak gitu. Atau kemudian teman-teman memiliki majelis-majelis yang bisa dihadiri secara offline kayak gitu. Jadi itu dalam rangka ya gitu, mendidik akal dan hati kita kayak gitu ya. Selain kemudian kita ubudiyah, ibadah kepada Allah, zikir dan melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah yang lainnya kayak gitu. Ini proses yang tidak ada habisnya kayak gitu teman-teman. Setiap hari itu tuh kita berproses sebenarnya. Menjadi orang bertakwa itu juga begitu proses semuanya. Jadi tidak ada sekali baik langsung dapat takwa, enggak. Setiap sepanjang hidup itu diuji oleh Allah. Setiap hari itu kan ujian sebenarnya teman-teman ya. Jadi ya begitu proses terus kayak itu, hingga kemudian kita kembali kepada Allah sampai nanti di ujung wafat kita itu kita baru tahu, dan kita semua nggak tahu, dan kita semua berlindung kepada Allah dari akhir yang tidak baik. Kita berdoa kepada Allah husnul khotimah semuanya kayak gitu ya. Makanya kemudian di sini Rasulullah SAW itu dalam tafsir Ibnu Katsir itu mengajarkan, ketika Rasulullah SAW itu membaca ayat di sini ya, ayat yang keberapa berarti, yang dari Quran surah As-Sam, fa'alhamaha fujuraha tadi itu ya, dan seterusnya tadi itu. Maka dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW membaca ayat yang artinya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Maka beliau membaca doa yang artinya, ya Allah, berikanlah ketakwaan kepada jiwaku dan sucikanlah. Sesungguhnya Engkau adalah zat terbaik yang maha mensucikan. Engkau walinya dan Engkau adalah pemiliknya. Dalam satu riwayat dari Aisyah disebutkan bahwasanya suatu malam Aisyah kehilangan Rasulullah SAW dari tempat tidurnya. Rasulullah itu sudah meninggalkan tempat tidurnya. Ketika ia mencarinya, ternyata Aisyah menemukan Rasulullah SAW tengah larut dalam sujudnya. Kemudian beliau membaca doa, ya Allah, berikanlah kepadaku, ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya dan sucikanlah. Sesungguhnya Engkau adalah zat terbaik yang maha mensucikan. Engkau walinya dan Engkau adalah pemiliknya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian dari Zaid bin Arqam, dia berkata, Rasulullah SAW membaca doa, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan rasa malas, dari kepikunan, sikap pengecut, bakhil, dan dari siksa kubur. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya dan sucikanlah. Sesungguhnya Engkau adalah zat terbaik yang maha mensucikan. Engkau walinya dan Engkau adalah pemiliknya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas,
dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Zaid mengatakan, Rasulullah SAW mengajarkannya kepada kami dan kami mengajarkannya kepada kalian semua. Hadis riwayat Ahmad. Nah, itu teman-teman doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, saya sendiri, kalau saya nggak mengamalkan, saya juga nggak hafal doa ini terkait dengan bahasa Arabnya, juga bahasa Indonesianya. Saya juga baru mengerti terkait dengan doa-doa ini ketika saya membaca tafsir dari Quran surah As-Sam ayat 9 sampai 10 ini teman-teman. Jadi saya sendiri tidak menghafalkannya kayak gitu. Jadi kalau teman-teman ingin mengetahui doa ini atau ingin menghafalkannya, nanti bisa japri, mungkin bisa saya fotokan kayak gitu ya, saya ambilkan kayak gitu. Kalau saya sendiri ya berdoa sesuai dengan doa yang saya antunkan sendiri, yang jelas maksudnya tuh sama, kita semua ingin menjadi hamba yang bertakwa kayak gitu ya. Cuma ini tadi ketika ada ayat itu Rasulullah punya arti ini. Nah, ini kalau diamalkan berarti kita meneladani Rasulullah kayak gitu. Kalau kita membuat kalimat-kalimat sendiri yang semisal dengan itu juga nggak apa-apa gitu. Maksudnya ini hukumnya tidak wajib kayak gitu loh teman-teman. Terkait dengan mengambil doa yang ada dalam hadis riwayat Ahmad ini tadi tuh nggak wajib kayak gitu. Nah, itu teman-teman ya untuk bahasan awal dari kajian Tazkiyatun Nafs kayak gitu ya, dan semoga awal ini menjadikan memberikan pencerahan sehingga teman-teman jadi ngerti, oh Tazkiyatun Nafs itu gitu ya. Jadi nanti kita itu akan membahas ilmu-ilmu ya seputar yang akan mendidik hati kita, kolbun kita, akal kita kayak gitu, sehingga kita bisa menghasilkan ekspresi yang benar yang diridhoi oleh Allah ketika kita menghadapi berbagai hal, atau kita menghadapi atau kemudian melakukan suatu hal itu sesuai dengan Allah ridhoi kayak gitu loh. Dan proses tazkiyatun nafs itu ya selama kita hidup, selamanya gitu, terus berproses ke situ kayak gitu sampai kita selama kita hidup. Jadi kalau saya mengambil kesimpulan, siapa orang yang sudah benar-benar bersih, suci jiwanya? Kalau saya sendiri mengatakan nggak ada yang bisa disimpulkan sudah bersih, bisa suci sebelum orang itu diambil oleh Allah dalam kondisi husnul khotimah, dan nanti di yaumul hisab dia berat timbangan amal baiknya dan kemudian dia masuk ke surga, baru ketahuan di situ kayak itu. Ketika masih di dunia maka semuanya itu adalah proses dan semuanya ada dalam kondisi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Nah, demikian teman-teman bahasan kita hari ini, dan semoga bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Dan teman-teman rahimakumullah, mari kita akhiri dengan baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Dan kalau ada kurang ataupun salahnya itu semata-mata kelemahan saya pribadi, mohon dimaafkan. Dan akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.